Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 116 Tuhan memiliki mata. Suasana di bangsal menjadi sangat memalukan, dan Wang Chen ingin segera pergi. Dia awalnya ingin berpura-pura menjadi kuat di depan keluarga Jiang Yirou, tetapi dia tidak tahu dia melewatkannya. Sayang sekali membuangnya ke rumah. Li Suemei juga malu, lagi pula, dia juga memuji Wang Chen barusan. Tapi kata-kata Zhang Weiming tidak hanya mengenai wajah Wang Chen, tetapi juga wajahnya. Namun, Jiang Yirou di samping tetap diam. Setelah mengetahui bahwa Wang Chen tidak melakukan ini, dia semakin merasa bahwa ini pasti dilakukan oleh saudara Harvey. Sepertinya kita harus mencari waktu untuk bertanya pada kakak Harvey nanti. Jika itu benar, maka Anda harus berterima kasih padanya dengan baik, dan kemudian memberitahu orang tua Anda bahwa saudara Harvey sebenarnya sangat cakap. Pada saat ini, Wang Chen berdiri di samping dan tampak sedikit gelisah, tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Dia benar-benar ingin pergi begitu saja seperti ini, tetapi dia merasa itu terlalu disengaja. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mengirim pesan WeChat ke temannya, dan meminta temannya untuk meneleponnya nanti, mengatakan bahwa perusahaan sedang terburu-buru. Dengan cara ini, Anda bisa keluar secara alami. Namun, saat dia sedang mengedit WeChat, tiba-tiba, ada ketukan lagi di pintu. Siapa di sini lagi? Li Suemei bergumam, lalu berjalan mendekat dan membuka pintu. Saya melihat seorang pria paruhbaya dan seorang wanita muda berdiri di pintu. Pria paruhbaya itu mengenakan kemeja abu-abu dan celana panjang hitam, dia kurus dan tinggi, dengan 1 inci pendek, dan terlihat sangat cakap. Di belakangnya ada seorang wanita muda jangkung dalam setelan profesional hitam, memandang asisten seorang pria paruhbaya. Apalagi keduanya membawa keranjang buah dan berbagai suplemen. Li Suemei memandang mereka berdua dan bertanya dengan curiga, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Pria. Paruhbaya itu tersenyum lembut dan bertanya, kakak perempuan tertua ini, apakah Tuan Jiang tinggal di sini? Li Suemei mengangguk dan berkata, Nyonya Jiang ada di sini, ada apa denganmu? Pria. Paruhbaya itu berkata dengan nada meminta maaf, halo, kakak perempuan tertua, saya Han Yunsheng, penjabat manajer umum Huatai Real Estate. Han Yunsheng belum menyelesaikan kata-katanya. Li Suemei tiba-tiba menjadi marah, oke apakah Anda manajer umum Huatai Real Estate? Apakah Anda semua perampok dan bandit Huatai Real Estate? Anda tidak hanya memotong gaji suami saya, tetapi juga membiarkan orang memukuli suamiku, kamu masih punya wajah. Kemari. Keluar dari sini. Han Yunsheng tidak marah pada sikap buruk Li Suemei. Bagaimanapun, dia dengan tulus meminta maaf kali ini. Selain itu, dia jelas tahu bahwa jika apa yang dia lakukan tidak memuaskan Tuan Harvey, dia takut ajalnya akan sengsara. Kakak tertua, tolong tenangkan amarahmu. Han Yunsheng tersenyum dan berkata dengan tulus, saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Tuan Jiang kali ini. Saya harap kakak tertua dapat memberi saya kesempatan. Jiang Dayong langsung menyela, Suemei, biarkan mereka masuk, aku ingin melihat apa yang ingin mereka katakan. Mendengar kata-kata Jiang Dayong, Li Suemei mendengus dingin, lalu menyingkir. Terima kasih. Han Yunsheng berterima kasih padanya dan berjalan ke bangsal dengan asistennya. Setelah memasuki bangsal, Han Yunsheng dan asistennya meletakkan keranjang buah dan suplemen di atas meja. Setelah itu, Han Yunsheng dan asistennya membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Dayong. Jiang, karena manajemen Han yang tidak tepat, Peng Tao melakukan hal yang buruk kepada Anda. Untuk ini, saya menyampaikan permintaan maaf yang mendalam. Han Yunsheng tulus dan wajahnya penuh permintaan maaf. Jiang Dayong berkata dengan sedih dan marah, Peng Tao itu terlalu buruk, dia memotong upah semua pekerja kami selama setengah tahun. Anda harus tahu bahwa semua pekerja harus menghidupi keluarga mereka, Anda belum membayar upah untuk itu. Panjang, bagaimana saya bisa membiarkan mereka hidup? Saya tahu bahwa Anda semua adalah pebisnis besar, bagaimana Anda bisa merusak reputasi perusahaan Anda untuk ini? Anda tahu, orang-orang melakukan sesuatu dan langit mengawasi,
Kebaikan dihargai, kejahatan adalah dihargai, bukannya kami tidak melaporkannya, waktunya belum tiba. Tuan Jiang, apa yang telah Anda pelajari dari Anda adalah bahwa kami pasti akan mengubahnya. Han Yunsheng mengangguk lagi dan berkata, juga, Tuan Jiang, yakinlah. Peng Tao telah menerima apa yang pantas dia dapatkan. Hukuman, kami telah memecat Peng Tao dan menyita uang hitam yang dia telan sebelumnya. Selain itu, kami telah menyerahkannya ke Departemen Pertahanan, dan dia akan membayar harga yang mahal untuk kejahatan yang dia lakukan sebelumnya. Oke. Ah, Tuhan punya mata. Ketika Jiang Dayong mendengar bahwa Peng Tao dihukum berat, dia merasakan bau mulut di hatinya, dan matanya merah. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Tuan Han, apakah upah pekerja telah dibayarkan? Tuan Jiang, jangan khawatir, semua upah pekerja telah dibayar, dan kami juga telah menanggapinya. Kompensasi. Jawab Han Yunsheng. Karena itu, Han Yunsheng mengambil tas kulit dari asistennya, dan kemudian mengeluarkan amplop kulit sapi yang menonjol dan kartu ban darinya. Dia menyerahkan amplop kulit sapi dan kartu ban kepada Jiang Dayong, dan berkata, Tuan Jiang, amplop ini berisi 50.000 yuan, yang merupakan upah yang harus dibayar perusahaan kami kepada Anda. Juga, ada 200.000 yuan di kartu ini. Kata sandinya 60, ini adalah kompensasi perusahaan kami kepada Anda, dan saya harap Anda akan menerimanya. Jiang Dayong memegang amplop kulit sapi dan kartu ban, dan seluruh orang tercengang. Tidak hanya Jiang Dayong, Li Suemei dan Jiang Yirou juga tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Han Yunsheng tidak hanya membayar upah, tetapi juga kehilangan tambahan 200.000 yuan. Meskipun 200.000 tidak banyak untuk orang kaya, tetapi bagi mereka, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Selain itu, sikap Han Yunsheng sangat hormat dan tulus, yang membuat keluarga Jiang Dayong merasa sedikit tidak nyata. Bagaimanapun, Han Yunsheng juga merupakan manajer umum Huatai Real Estate dan memiliki status tinggi. Dia bisa saja mengirim seseorang untuk melakukan hal-hal ini untuknya. Namun, Han Yunsheng datang sendiri. Namun, ketika Wang Chen di samping melihat adegan ini, suasana hatinya yang awalnya tertekan tiba-tiba membaik. Dia awalnya ingin mencari alasan untuk pergi, tetapi sekarang dia melihatnya, dia sepertinya tidak harus pergi dengan tergesa-gesa. Seperti yang diharapkan dari Wakil Presiden Zhang, dia memiliki kemampuan untuk membuat manajer umum Huatai Real Estate datang untuk meminta maaf secara langsung. Pada saat ini, Jiang Dayong menelan tenggorokannya, memandang Han Yunsheng, dan nadanya sedikit melunak, dan berkata, Tuan Han, saya hanya seorang pekerja biasa. Saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya tidak memiliki wajah sebesar itu, jadi aku bisa membiarkanmu berlari sendiri. Datang dan minta maaf padaku. Jadi, aku ingin tahu, siapa yang memintamu datang? Ini. Han Yunsheng merasa malu. Bagaimanapun, Shen Qingsong menjelaskan kepadanya bahwa Tuan Harvey suka tidak menonjolkan diri, jadi dia memintanya untuk meminta maaf kepada Jiang Dayong atas namanya sendiri, belum lagi Tuan Harvey. Han Yunsheng tersenyum sedikit dan menjawab, Tuan Jiang, tidak ada yang meminta saya untuk datang. Saya merasa malu, jadi saya datang ke sini. Wajah Jiang Dayong menjadi pucat, dan dia melemparkan amplop kulit sapi dan kartu ban ke tempat tidur. Tidak puas, Tuan Han, meskipun saya orang yang kasar dan tidak memiliki budaya, saya tidak bodoh. Apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Jika Anda berbohong kepada saya lagi, saya tidak akan berani menerima uangnya. Li Suemei melihat dia sangat ketakutan sehingga dia takut Han Yunsheng akan marah, jadi dia mengambil uang itu kembali. Bab 117 Jangan menyesal. Terlebih lagi, Li Suemei baru saja marah pada Han Yunsheng karena kemarahannya. Tapi sekarang aku memikirkannya, Li Suemei terkejut dan berkeringat dingin. Lagi pula, Han Yunsheng juga manajer umum Huatai Real Estate. Dia memiliki status tinggi dan kaya dan berkuasa. Bagaimana orang biasa seperti dia bisa menyinggung perasaannya? Sangat baik bahwa orang bisa datang untuk meminta maaf secara langsung. Kuncinya adalah mereka tidak hanya membayar upah, tetapi juga memberikan kompensasi tambahan sebesar 200.000 yuan. Jadi,
Li Suemei memelototi Jiang Dayong dan berkata, "Jiang tua, apa yang kamu lakukan? Tuan Han datang untuk meminta maaf secara langsung, tidakkah kamu menerimanya?" Emosi Jiang Dayong juga sangat keras kepala, dia berkata dengan marah, "Jika Presiden Han tidak mengatakan siapa yang memintanya untuk datang, aku tidak akan menerima permintaan maafnya." Ini. Han Yunsheng benar-benar malu. Jika itu adalah orang biasa, dia tidak akan secara pribadi datang ke pintu untuk meminta maaf dan memberi kompensasi 200.000 yuan. Tapi yang di depannya, dia tidak berani mengabaikan, dan dia bahkan tidak berani marah. Untuk ini, Tuan Harvey secara langsung menghancurkan Peng Tao dan Tang Guobin. Ini juga cukup untuk membuktikan bahwa Jiang Dayong adalah orang yang sangat penting bagi Tuan Harvey. Namun, pada saat ini, Wang Chen di samping tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Han, saya Wang Chen, Kepala Departemen Personalia Perusahaan Qianzi." "Oh, halo, halo." Han Yunsheng mengangguk dan menjawab, sikapnya juga baik. Karena pemuda ini ada di sini, itu membuktikan bahwa dia pasti ada hubungannya dengan Tuan Harvey, jadi dia secara alami tidak berani mengabaikannya. Wang Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Han, apakah Wakil Presiden kami Zhang dari perusahaan Qianzi menelepon Anda sebelum Anda datang?" "Hehe, kamu sedang berbicara tentang Zhang Kuande, dia memang memanggilku." Han Yunsheng tersenyum dan mengangguk. Ketika Wang Chen mendengar ini, dia merasa percaya diri. Tampaknya masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan Wakil Presiden Zhang. Jiang Dayong, Li Suemei, dan Jiang Yirou tercengang saat mendengar jawaban Han Yunsheng. Wang Chen menegakkan dadanya dan berkata, "Wakil Presiden Zhang seharusnya memberitahumu bahwa Paman Jiang dipotong dari gaji perusahaanmu dan dipukuli oleh perusahaanmu?" Chen bermaksud. Mendengar ini, tidak hanya Wang Chen, tetapi juga 3 keluarga Jiang Dayong hampir yakin, hubungan yang dicari Wang Chen membuat Han Yunsheng meminta maaf secara langsung. Namun, sebelum Wang Chen dapat berbicara, Han Yunsheng tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Wang, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Zhang Kuande memang menghubungi saya dan meminta saya untuk mengirim seseorang untuk meminta maaf kepada Tuan Jiang. Namun, Tuan Wang, jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan mengatakannya secara langsung. Bukan Zhang Kuande yang benar-benar meminta saya untuk datang ke pintu dan meminta maaf secara langsung. Dia tidak memiliki wajah yang begitu besar." Keluar, wajah Wang Chen tercengang, dan dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu nanti, kata-kata itu ditelan kembali. "Ini, apa yang terjadi di sini?" Karena Han Yunsheng tidak datang ke sini karena wajah Wakil Presiden Zhang, lalu wajah siapa yang dia cari? Siapa yang memiliki wajah besar seperti itu? Jiang Dayong, Li Suemei, dan Jiang Yirou juga tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Wang Chen merasa kehilangan muka, dia mengerutkan kening, dan berkata, "Tuan Han, karena Anda tidak datang ke sini karena wajah Wakil Presiden Zhang, siapa yang meminta Anda untuk datang?" Keluarga Jiang Dayong juga memandang Han Yunsheng, bertanya-tanya siapa itu. "Saya benar-benar minta maaf, saya tidak bisa berkomentar." Han Yunsheng menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Wang Chen, tetapi memandang Jiang Dayong dan berkata, "Tuan Jiang, karena hanya itu yang saya katakan, saya tidak akan melakukannya. Itu lagi. Saya telah menyembunyikannya. Saya datang untuk meminta maaf kepada Anda secara pribadi kali ini. Pertama, saya merasa bersalah, jadi saya ingin datang. Kedua, itu karena pria itu sangat tidak puas. Saya harap saya dapat meminta maaf dan memberi kompensasi kepada Anda. Berani menentangnya. Adapun siapa pria itu, saya tidak berani menyebutkan namanya sampai dia menganggukkan kepalanya. Jadi, saya harap Tuan Jiang bisa memaafkan saya." Han Yunsheng mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepadanya. Jiang Dayong berkata, "Tuan Jiang, ini kartu nama saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu nanti, jangan ragu untuk menghubungi saya." Setelah berbicara, Han Yunsheng menyapa dan pergi dengan asistennya. Setelah Han Yunsheng pergi, bangsal menjadi sunyi lagi. Wang Chen tampak malu dan wajahnya menjadi panas. Dia merasa bahwa dia benar-benar kehilangan muka di depan keluarga Jiang Dayong hari ini.
Dia berpikir bahwa rumah sakit membantu mengubah bangsal, biaya pengobatan gratis, dan dekan datang berkunjung secara langsung, yang merupakan kreditnya. Tapi pada akhirnya, tidak sama sekali. Dia berpikir bahwa Han Yunsheng datang untuk meminta maaf dan itu adalah pujiannya sendiri. Tapi siapa tahu, tidak. Ini hanya tamparan di wajah. Jika ada lubang di tanah, dia tidak sabar untuk langsung masuk ke dalamnya. Wang Chen tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia mengeluarkan ponselnya, pura-pura melirik, dan berkata, Paman Jiang, Bibi Li, dan Yirou, perusahaanku sedang terburu-buru, jadi aku pergi dulu. Lain kali aku akan mengunjungi Paman Jiang besok. Setelah berbicara, Wang Chen dengan cepat pergi. Segera setelah Wang Chen pergi, Jiang Dayong berkata, saya pikir dua hal ini benar-benar dilakukan oleh Xiao Wang. Tetapi saya memberinya pandangan tinggi, tetapi saya tidak mengharapkannya. Oke, Lau Jiang, kamu tidak harus melakukannya. Bisakah kamu mengatakan beberapa patah kata? Li Suemei berkata dengan tidak senang, meskipun keduanya bukan dari bantuan Xiao Wang, dia setidaknya membantu dan memohon bantuan. Adapun Harvey yang kamu kagumi, dia hanya akan datang setelah berkunjung. Aku pergi, aku bahkan tidak bisa melihat sosoknya. Dalam perbandingan ini, aku masih berpikir Xiao Wang lebih baik. Jika keluarga kita Yirou bisa bersama Xiao Wang, itu akan sangat bagus. Wu! Jiang Yirou berteriak, tidak puas. Bagaimana kamu tahu bahwa kakak Harvey tidak membantu? Oh! Li Suemei tersenyum dan berkata, Yirou, bukankah menurutmu Harvey membantu kedua tugas ini? Oke, bocah konyol, jangan pikirkan itu. Ibu tahu bahwa kamu menyukai Xiao Fang, jadi dia ingin membantunya. Tapi Xiao Fang hanyalah seorang pelayan, dari mana dia berasal? Jika Xiao Fang membantu kedua hal ini, dari sekarang, aku tidak akan pernah menghentikanmu untuk bersama Xiao Fang, dan aku, Li Suemei, juga akan berterima kasih padanya secara langsung. Jiang Yirou menatap tatapan Li Suemei dan berkata dengan tegas, Bu, aku harap kamu dapat mengingat apa yang kamu katakan hari ini. Jangan menyesalinya kalau begitu, berjanjilah. Untuk tidak menyesalinya. Li Suemei menjawab. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata sudah malam. Pada pukul 8 malam, klub Hinya memasang tanda usaha ditangguhkan. Oleh karena itu, di seluruh klub UC, kecuali 20 atau lebih karyawan, tidak ada orang lain. Saat ini, di lobi klub UC. Li Heng membawa selusin penjaga keamanan, dan Si Lei berdiri di aula depan dengan selusin pelayan, tampak bersemangat dan gugup. Harvey dan Mu Erlene berdiri di depan orang banyak. Mu Erlene menatap Harvey dengan serius, dan berkata, Harvey, apakah kamu benar-benar berencana membawa seseorang untuk menyerang markas Li Diao dan San Shen Biao? Benar. Harvey mengangguk. Lalu apakah kamu tahu betapa berbahayanya itu? Alis indah Mu Erlene berkerut. Bab 118 jujur. Berbahaya? Harvey tersenyum menghina, mungkinkah markas mereka masih sarang harimau Longtan? Bahkan jika itu bukan sarang harimau Longtan, markas mereka sangat berbahaya. Mu Erlene mengerutkan kening dan berkata, sekarang, saya khawatir Li Diao dan yang lainnya sudah mengetahui bahwa kita akan melawan mereka malam ini. Jadi, mereka harus siap sekarang, hanya menunggu Anda untuk melemparkan diri Anda ke dalam jaring. Anda melemparkan diri Anda ke dalam jerat? Harvey tersenyum dominan dan berkata, kalau begitu aku akan menangkap mereka semua sekaligus. Kamu. Mu Erlene tertegun, tidak dapat memahami mengapa Harvey begitu percaya diri. Meskipun dia tahu bahwa Harvey sangat kuat, dia bisa mengalahkan 100 dengan 1. Namun, ada lebih dari 100 orang yang harus dihadapi malam ini, saya khawatir ada ribuan orang. Harvey tersenyum pada Mu Erlene dan berkata, oke, Sister Mu, jangan khawatir. Jika saya bahkan tidak bisa melakukan ini, bagaimana saya bisa menjadi Raja Oros Hills? Tapi, Mu Erlene masih merasa sedikit gelisah. Bukan apa-apa. Harvey menyalakan sebatang rokok, mengambil napas dalam-dalam, dan menghembuskan napas panjang, berkata, aku akan menang malam ini. Setelah mengatakan itu,
Harvey berbalik untuk melihat Li Heng, Si Lei, dan yang lainnya. Orang-orang berkata dengan suara keras, "Saudara-saudara, tugas kalian malam ini mungkin sangat berat. Karena kita dapat berpikir untuk menyerang Li Diou dan sarang mereka, mereka pasti akan berpikir untuk menyerang base camp kita. Oleh karena itu, tugas yang saya berikan adalah untuk bertarung lakukan segalanya untuk tetap di sini. Tentu saja, jangan khawatir, saya telah memindahkan lebih dari 500 orang dari kamar dagang Lima Naga untuk datang ke sini. Selain itu, saya juga akan meninggalkan tim prajurit yang dikirim oleh keluarga Shen dan keluarga Lin untuk menjaga di sini." "Ya, cari kakak." Li Heng dan yang lainnya menjawab dengan keras. "Harvey, kamu mengirim begitu banyak orang untuk menjaga di sini. Apakah kamu punya cukup banyak orang?" Erlene bertanya. "Cukup." Harvey mengangguk dan berkata, "Kali ini untuk menyerang markas Li Diou, aku hanya perlu membawa 13 Taibao bersamaku. Untuk yang lain, saya akan mengirim mereka semua untuk menyerang Li Diou dan tempat mereka yang lain." "Apa? Anda hanya membawa 13 orang?" Erlene, Si Lei dan yang lainnya juga menatap Harvey dengan heran. Tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Benar." Harvey mengangguk, tidak bercanda sama sekali. "Harvey, kamu gila." Dada Erlene naik turun karena marah. Harvey menatap mata Erlene dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak aku tidak gila, sekarang aku lebih terjaga dari sebelumnya. Saya hanya membawa 13 orang, jadi tentu saja saya punya rencana. Jika ada terlalu banyak orang, itu akan menjadi beban, 13 orang tepat. Apakah kamu ingin berhenti memikirkannya?" Wajah Erlene penuh dengan kekhawatiran. "Tidak perlu, itu keputusannya." Harvey berkata dengan ringan, tanpa rasa takut sama sekali di wajahnya. Pada saat ini, ada suara mesin mobil di luar. "Ayo," kata Harvey, dan kemudian berjalan langsung keluar klub OUC. Erlene, Li Heng dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Saya melihat kendaraan niaga hitam 7 kursi melintas, total 80, hampir memenuhi seluruh jalan. Pintu mobil terbuka, dan saya melihat seorang pria agung, mengenakan lengan pendek hitam ketat dan bersulam 5 totem naga di dadanya, dan melompat keluar dari mobil. Orang-orang ini tahu hanya dari aura yang mereka pancarkan, bahwa mereka jelas tidak sebanding dengan hooligan biasa, mereka semua adalah elit dari kamar dagang Lima Naga. Ketika pejalan kaki di jalan melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan dan merasa bahwa sesuatu yang besar harus terjadi, sehingga mereka tidak berani tinggal di sini dan pergi dengan cepat. Segera, lebih dari 500 orang berkumpul di pintu masuk klub OUC, berdiri tegak, seperti lembing. "Kakak Sun." Semua pria menghadap Harvey dan berteriak serempak. Suara nyaring menembus langit malam, dan momentumnya luar biasa. Li Heng, Si Lei dan yang lainnya terkejut. Lagi pula, mereka belum pernah melihat pertempuran besar sebelumnya. Harvey mengangguk, melirik semua orang, dan berkata dengan kaget, "Saya sangat puas melihat keadaan pikiran Anda saat ini. Namun, pertempuran malam ini baru saja dimulai. Jadi, saya harap Anda dapat mempertahankan keadaan ini dan mempertahankannya." Klub Hinia. Siapapun yang berani melakukan kejahatan akan dibunuh tanpa ampun. "Bunuh, bunuh, bunuh." Kerumunan mengangkat tangan dan berteriak kagum. Pada saat ini, Erlene, yang berada di belakang, melihat pemandangan ini, dan sedikit linglung. Pria kecil ini adalah Raja Alami, dengan keberanian dan dominasi untuk memerintah para pahlawan. Dia sepertinya telah melihat pemandangan di masa depan di mana puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, akan menyembah pria ini. Namun, pada saat ini, deru mesin yang sebenarnya terdengar di kejauhan. Harvey dan yang lainnya menoleh untuk melihat, dan melihat lebih dari selusin kendaraan komersial Mercedes-Benz hitam melintas dan diparkir tidak jauh dari klub OUC. Pintu terbuka, dan saya melihat pria dan wanita muda dengan pakaian putih dan hitam melompat keluar dari mobil, total ada 50 orang. Semua orang ini penuh energi dan mendominasi, dan pada pandangan pertama, mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Oleh karena itu, Harvey dapat melihat sekilas bahwa orang-orang ini adalah pejuang,
dan sebagian besar kultivasi mereka adalah antara hari-hari awal lusa dan puncak hari-hari terakhir lusa. Apalagi kultivasi 2 orang Paruhbaya telah mencapai tahap awal bawaan. Segera, di bawah kepemimpinan 2 pria Paruhbaya, 50 prajurit berjalan menuju klub Hinia. Hanya saja wajah orang-orang ini penuh dengan kesombongan, lubang hidung mereka terangkat, dan mereka tampaknya tidak mengabaikan siapapun. Yang mana Harvey, segera keluar. Penjaga keluarga Lin kami ada di sini, tetapi mereka tidak keluar untuk menyambut mereka, sungguh formalitas. Tinju itu penuh kapalan, dan pria Paruhbaya dengan pelipis menonjol teriak dengan angkuh. Siapa Harvey? Panggil kamu, apakah kamu tuli? Seorang pria Paruhbaya berbaju hitam, tingginya sekitar 1,75 meter, dengan dai yang sedikit terangkat dan wajah yang murah hati, berteriak. Melihat kedua orang Paruhbaya ini sangat arogan, apakah itu Mu Erlene, orang-orang dari kamar dagang Wulong, atau Li Heng dan yang lainnya? Wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Bukankah itu seorang seniman bela diri, apa yang luar biasa? Bisik Li Heng. Siapa yang bicara, keluarlah padaku. Pria Paruhbaya berbaju putih itu memberikan minuman dingin, menyapu matanya, dan menatap langsung ke arah Li Heng. Kamu baru saja berbicara, kan? Cepat dan minta maaf padaku. Laki-laki tua, saya merasa ketakutan dan seluruh tubuh saya gemetar. Terutama paksaan yang berasal dari pria Paruhbaya itu membuat Li Heng terengah-engah. Namun, Harvey melangkah keluar dan berdiri di depan Li Heng, matanya seperti belati, dan dia menatap pria Paruhbaya berbaju putih. Paksaan disebarkan oleh orang-orang muda. Pria Paruhbaya berbaju putih itu menggigil, wajahnya menjadi pucat, dan keringat dingin muncul di dahinya. Bukan hanya dia, tetapi para pejuang lainnya juga menghadapi musuh, semua tegang dan menatap Harvey. Nak, siapa kamu? Pria. Paruhbaya berbaju putih itu bertanya dengan keras. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada master yang tersembunyi di sini. Akulah Harvey yang kamu cari. Harvey menyapu matanya dengan dingin, dan berkata dengan suara keras, sudah kubilang, Tuan Lin dan Tuan Shen memintamu datang ke sini untuk membantuku, bukan untuk membiarkan kamu datang untuk berpura-pura menjadi 13. Jika kamu ingin berpura-pura menjadi 13, kamu dapat kembali dan berpura-pura padaku, dan jujurlah padaku di sini.